Masih bersama kami di Presisi Pagi, hilirisasi nikel menjadi salah satu kampanye utama pasangan Capres-Cawapres terpilih Prabowo Gibran. Namun produksi nikel di Indonesia masih diliputi masalah lingkungan dan hak asasi manusia. Bagaimana sebaiknya pemerintah bergerak? Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Indonesia adalah pemain besar dalam produksi bahan mentah nikel. Namun sebagai produsen produk akhir, seperti baterai mobil listrik, masih sangat jauh. Analis memperkirakan Indonesia tahun ini hanya menyumbang 0,4% kapasitas produksi baterai dunia. Kita harus melihat berapa signifikan sih kapasitas produksi baterai Indonesia. Jadi tanpa adanya demand dari kendaraan listrik, tidak akan terbentuk demand di baterai dan tidak akan terbentuk signifikan baterai supply chain di Indonesia. Dalam sisi produksi, Energy Shift Institute mencatat nikel Indonesia naik 8 kali lipat sejak 2015. Indonesia memang tengah berupaya untuk menjual nikel ke Amerika Serikat lewat kerangka kerjasama perdagangan bebas terbatas atau Limited Free Trade Agreement. Karena Indonesia juga ingin mengambil keuntungan dari insentif pajak mobil listrik yang sekarang tengah berlaku di Amerika Serikat setelah berlakunya Undang-Undang Inflation Reduction Act tahun 2022. Tapi perdagangan mineral dengan pemerintah Amerika terganjal sejumlah masalah lingkungan dan hak asasi manusia. Riset mengungkap pembangunan Indonesia Weda Bay Industrial Park di Halmahera, Maluku Utara yang jadi sentra produksi nikel menyebabkan pengundulan hutan seluas 5.331 hektar dan memiliki 12 pembangkit listrik batubara captive. What's happening across the country is we're seeing this massive growth in these new captive coal plants to power nickel smelting operations. It's completely a perverse climate solution to build brand new coal plants to, process minerals for the energy transition. Riset ini juga mengungkap banyaknya pelanggaran hak masyarakat setempat, mulai dari pengambilan lahan sampai intimidasi. Jika perdagangan nikel lewat skema perjanjian dagang bebas terbatas terwujud, perlu aturan mengikat mengenai standar lingkungan dan hak asasi manusia, ujar Krista. To ensure that, any nickel that is covered under that agreement or other critical minerals coming from Indonesia are not contributing to these types of human rights, environmental and climate abuses that we're currently seeing. Analis menilai Indonesia perlu melakukan perbaikan lingkungan, sosial dan tata kelola atau ESG, apalagi jika menarget pasar Amerika dan Uni Eropa. Bisa hampir dipastikan bahwa tekanan ESG itu tidak akan berhenti. Sehingga kalau Indonesia tidak secara proaktif bergerak lebih dulu atau bergerak mencoba mengikuti pergerakan pasar, kita akan risiko ketinggalan. Pengamat menilai Presiden Joko Widodo mewariskan komitmen dan regulasi perubahan iklim yang cukup kuat, seperti penerapan panduan investasi lestari yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2022. Harapannya adalah indikator-indikator ini menjadi panduan bagi seluruh pihak. Bagi siapa saja, bagi pemerintah iya Kita mau melihat apakah pelaku industrinya memantau monitoring dengan komitmennya pemerintah itu apakah sudah sesuai atau belum. Namun presiden baru yang terpilih diharap memperkuat dan mempercepat implementasinya. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.